Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyadi dengan NIM 2702389423 dari kelas J5EA Business Management. Pada kali ini, saya akan melakukan interview atau wawancara terkait dengan judul proposal kami, yaitu peran pendidikan agama dalam mencapai SDGs nomor 16. Saya akan melakukan wawancara dengan salah satu rekan kerja saya yang bernama Syarif Hidayatullah. Pada video wawancara kali ini, saya akan menggali informasi terkait dengan pertanyaan. Pertanyaan tersebut didasarkan pada rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam konteks pencapaian SDGs nomor 16. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan pembangunan institusi yang kuat. Yang ketiga, apa peran pendidikan agama dalam membentuk masyarakat yang toleran dan inklusif. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana strategi implementasi pendidikan agama yang dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian SDGs nomor 16. Melalui rumusan masalah tersebut, saya merumuskan pertanyaan untuk menggali apa yang menjadi tujuan dari proposal ini. Di sisi lain, saya berusaha menemukan adanya implementasi atau tindakan yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pertanyaan tersebut juga disesuaikan dengan tujuan untuk mahasiswa dan masyarakat pada proposal kemarin. Jadi ini Bang Rek, kita ini ada tugas dari dinas nih terkait proposal kita mau wawancara nih. Terkait pertanyaan pertama nih Bang Rek, menurut Bang Rek, bagaimana Bang Rek melihat kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia? Apakah mewujudkan keadilan dan perdamaian? Kalau aku lihat sih untuk keadilan dan perdamaian beragama di Indonesia mungkin sudah termasuk baik ya. Sudah ada sudah saling toleransi, kemudian udah saling taat sama norma agama. Cuma memang ada beberapa orang atau beberapa masyarakat yang memang belum menaati aturan-aturan tersebut. Contohnya seperti diskriminasi, kemudian ada fanatik kayak gitu. Mungkin hanya sedikit sih, ada beberapa yang memang tidak menaati aturan-aturan agama tersebut. Menurut Bang Rek nih, sikap apa yang diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan Bang Rek? Perihal agama atau kayak Perihal dikaitkan dengan topik agama nih Bang Rek. Gimana? kalau dikaitkan dengan topik agama ya pastinya sejak dini atau sejak dari pendidikan di rumah itu pertama harus diterapkan norma-norma agama, kemudian norma-norma sosial, kemudian yang apa ya namanya itu, Perlu nggak sih sikap toleransi gitu Bang Rek? Atau gimana gitu? sikap toleransi memang perlu. Nah, dan justru dari itu, jadi dari sejak dini itu kita tuh sebagai orang tua, kalau misalkan memang sudah berkeluarga, harus mengedukasi, kemudian mencontohkan kepada anak-anak kita dari dini mungkin untuk menerapkan norma-norma agama, kemudian menerapkan norma-norma sosialnya juga. Kayak Apa saja sih yang merupakan tantangan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan di Indonesia pada saat ini, Bang Rek? tantangannya ya, yang pertama sih kembali lagi ke yang awal-awal tadi, ada beberapa ormas yang memang berkedokan agama, kemudian fanatik, sikap paham radikalisme, kemudian ya banyak sih. Yang paling ditekankan sih kebanyakan yang memang ormas yang berkedok agama yang memang mementingkan kepentingan diri sendiri. Bang Rek, ini pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana kita nih cara menyikapi tantangan-tantangan tersebut nih Bang Rek? Atau cara menyikapi tantangan tersebut? Tantangan tersebut ya, pertama ya harus sadar diri sendiri ya, gitu kan, harus
di dalam diri sendiri itu kita harus punya keyakinan dan juga punya kesadaran tentang norma sosial, tentang norma agama, kemudian harus menerapkan kepada generasi-generasi selanjutnya, kemudian harus mengimplementasikan juga sih di kehidupan di kehidupan sosial dan beragama kita, kayak gitu. Menurut Bang Fit nih, kalau kita melakukan pendidikan agama sedari kecil, apakah bakal membuat bakal membuat karakter seseorang bersikap dengan toleransi dan saling menghargai gitu? Ya pastinya bagus ya kalau misalkan kalau misalkan diajarkan sejak dini, ditekankan lagi ya, bukan hanya untuk pendidikan agama saja, tetapi dengan pendidikan sosial. Karena ada beberapa, untuk saat ini kan kita bukan satu agama ya untuk di negara ini, negara Indonesia. Jadi pendidikan sosial pun memang sangat perlu ditekankan dan sangat perlu diajarkan sejak dini. Jadi berdampingan dari segi agama dan juga segi sosial memang harus ditekankan dan diajarkan sejak dini agar tidak agar lebih memahami untuk bersosialisasi di kemudian hari. Tapi kalau pendidikan agama nih Bang Rik, bisa nggak sih kalau itu pendidikan agama secara kecil dari kecil itu membentuk karakter seseorang? Tentu bisa, pasti bisa, karena kan memang diajarkan dari awal itu akan membentuk karakter dari anak tersebut. Dan kalau pendidikan agama nih manfaatnya ke anak nih dari apa sih maksudnya? Kalau dari kecil diajar kesian dari kecil. Pertama mungkin kalau anak zaman sekarang ya mental health, kemudian apa ya? Aduh aku susah ngomonginnya ya. Kemudian kepribadian yang baik, terus ya semacam itulah. Menurut Bang Fit nih, apakah terdapat pendidikan agama yang efektif nih untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan institusi yang kuat? Ya ada Ki, ya pertama itu harus menggabungkan dan juga menerapkan sikap toleransi, kemudian pada kurikulum sejak ini sih. Yang pertama itu kurikulum di contohnya kayak di SD itu harus diterapkan pertama. Sorry. Kemudian menerapkan atau juga bikinlah buat sebuah kegiatan yang lintas agama, contohnya seperti ya sekarang juga udah mulai berdatangan ya, contohnya seperti kayak yang di YouTube kayak Habib dan juga siapa itu kan kalau Biksu ya? Seperti biksu di pohon tapi yang sama, itu juga kan sebagai contoh kegiatan yang memang positif untuk sikap bertoleransi ke depannya, kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih Bang Rif, apakah perlu dilakukan perubahan pada kurikulum pendidikan agama nih Bang Rif? Dan mengapa perlu gitu? Mengapa perlu? Ya pastinya ya perlu ada perubahan kurikulum ya, karena kita harus bisa menerapkan norma-norma agama, kemudian juga ada merubah menerapkan norma-norma itu di dalam kehidupan sendiri. Kemudian juga sebagai nanti kalau misalkan di ranah sekolah itu bukan hanya dari teori-teori buku, tetapi dari tim pengajarnya pun harus menerapkan agar bisa menjadi kebiasaan. Contoh-contoh kecil dah gitu di kehidupan sehari-hari, harus toleransi, kemudian harus saling menghargai ya, dari norma agama tersebut dan juga dari norma sosial juga harus diterapkan oleh tim pengajar, kayak gitu. Jadi pengajarnya ini bukan cuma ngasih knowledge atau pengetahuan doang ya Bang, buat dari teori buku, tapi dari prakteknya juga dia membiasakan, mencontohkan. Iyalah pasti harus mencontohkan, karena kan
Namanya guru juga bukan hanya untuk melakukan pengajaran ya, kalau misalkan untuk guru ya, harus mendidik juga kan. Sebagai mendidik ya tentunya harus membiasakan norma-norma agama, kemudian norma-norma sosial, agar jadi bisa dipraktekkan oleh guru pengajar itu sendiri. Oke Bang Rip, terima kasih atas waktunya nih. Oke. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Sekian dari wawancara atau interview pada tugas kali ini. Dari interview ini saya menggali bahwa terdapat beberapa poin penting terkait kondisi beragama, tantangan beragama, peran pendidikan agama, dan strategi implementasi agama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti adanya ormas, paham radikalisme, paham fanatikisme, sikap toleransi, dan kerjasama antara stakeholder. Video ini ditujukan untuk menggali permasalahan dan solusi yang ada terkait pendidikan agama dalam mencapai SDGs nomor 16. Dalam video tersebut dapat disimpulkan pendidikan agama sangat penting dalam mencapai tujuan SDGs nomor 16. Implementasi strategi dan tindakan yang tepat dapat membantu pendidikan agama dalam mencapai SDGs nomor 16. Pendidikan agama harus dapat menginternalisasi, membiasakan, mencontohkan, dan mengaktualisasikan tindakan sesuai norma agama dalam mencapai SDGs nomor 16. Dengan metode seperti ini akan lebih efektif dibandingkan hanya dengan memberikan pengetahuan terkait norma-norma agama saja. Baiklah, sekian dari penutup yang bisa saya sampaikan terkait video interview pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam metode penyampaian saya. Sekian dan terima kasih.